Kegiatan sosialisasi ini didasari oleh maraknya kasus pencurian sepeda motor di kota Palangkaraya. Kelompok bertujuan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk dihimbau agar selalu waspada terhadap kendaraan pribadi mereka. Kelompok berencana melakukan pemberitahuan serta sosialisasi kepada masyarakat. Ini berfungsi meningkatkan kesadaran mereka dalam menjaga sepeda motor, agar selalu waspada dalam penempatan dan penaruhan sepeda motor mereka. Sebelumnya nama Bapak siapa ya? Dan tugasnya Jalan Mulia. Saya Ari di Jalan Mulia. Ari. Nama Anissa di Jalan Merdeka. Apakah Bapak tahu bahwa di Palangkaraya ini kerap terjadi pencurian sepeda motor, Pak? Tahu. Iya, beberapa bulan ini belakangan saya lihat di Instagram. Iya, tahu aja. Apakah di daerah Bapak tempat tinggal itu ada kasus pencurian sepeda motor? Kalau yang pasti itu pernah, tapi kalau secara saya sendiri perentolan dan sekarang saya pernah ada gitu kayaknya. Iya. Jarang sih, cenderung aman. Nah, kemudian bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar kasus pencurian sepeda motor ini? Apakah takut atau lebih waspada lagi? Lebih waspada lagi, waspada. Cuma harus lebih waspada aja sih. Maksudnya kalau misalnya bawa motor tuh dikunci stang kayak gitu, double kunci. Ya, agak kesel juga mas. Kesel, Pak ya? Iya pasti agak kesel juga. Karena Kalteng itu kan kota paling aman aslinya kan sebenarnya. Tapi lagi banyak sekarang lagi marah. Ya was-was wajar sebagai masyarakat. Iya. Oke, Pak. Nah, jadi di sini kan kami melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat agar senantiasa waspada terhadap kasus pencurian sepeda motor. Iya. Nah, di sini Pak, kami ada poster untuk Bapak Iya. seadanya Pak ya, Iya. tentang pencurian sepeda motor. Semoga bisa bermanfaat buat Ya baik. Ya. mungkin bisa dihadapkan ke kamera Pak. Oh, iya. Kamera. Iya. Kamera Pak. Pertama, nama Mas siapa dan tinggal di daerah mana? Saya Haris Setiawan, tinggal di daerah Bangasaraya. Nama saya Ian, nama panggil Ian. Untuk saudara dari Mas. Nama saya Muhammad Antung alias Al-Kafiri. Kebetulan di sini tinggal di belakang Palma. Apakah Mas tahu bahwa Palangkaraya ini kerap terjadi pencurian sepeda motor? Ya, sering dengar sih. Beberapa kali ada sih info terkait pencurian motor. Beberapa kali sering terjadi pencurian motor sih untuk di wilayah saya sendiri. Kalau di Palangkaraya saya kurang tahu ya. Terus perasaan Mas tentang pencurian sepeda motor ini bagaimana tanggapannya? Apakah was-was atau bagaimana terhadap penaruhan sepeda motor? Kalau was-was enggak sih, cuman tergantung pribadi masing-masing ya. Ada yang memang lalai dan ada juga memang beberapa tempat yang itu pengawasannya kurang, pengamanannya. Sebenarnya sangat resah sih. Kebetulan kan di tempat saya tinggal itu sebenarnya aman aja kalau naruh motor di luar, tapi karena banyaknya berita pencurian motor, akhirnya motor ditaruh di dalam. Karena sering mendapati beberapa kali kejadian itu, jadi membuat saya merasa was-was akan pencurian yang Kurang nyaman sih sebenarnya. Nah, di sini kan kami melakukan sosialisasi dan pemberitahuan kepada Mas agar senantiasa selalu waspada terhadap pencurian sepeda motor ini. Salah satunya adalah dengan melakukan kunci stang ke arah kanan motor agar melambatkan pencurian dalam melakukan aksinya, sama melakukan gembok cakram pada rem sepeda motor. Nah, di sini kami memberikan poster kepada Mas, semoga nantinya bermanfaat ke depan. Mungkin poster yang bisa kita mungkin bisa
kalau boleh tahu nama kakaknya siapa? Nama panjangnya Kalvina Hidayat. Oh, nama kakaknya Kalvina Hidayat. Nah, kakak di Palangkaraya ini tinggal di mana, Kak? Di daerah Punten. Punten, ya, ya. Nah, di daerah kakak itu sering nggak sih terjadi kayak pencurian motor gitu? Kalau di daerah saya itu rawan Kak, dan lumayan sih. Oh, rawan pencurian motor gitu ya. Nah, di sini kami juga melakukan sosialisasi sehingga untuk kakak-kakaknya yang tinggal di sana tuh waspada gitu, antusias terhadap motornya. Nah, jadi kayak bagaimana sih bisa mengatasi pencurian motor ya tadi itu ya, agar kita berhati-hati gitu Kak ya. Nah, kayak motornya nanti tuh gembok kalau misalnya di sana rawan pencurian. Habis itu stangnya dikunci ya. Nah, di sini kita juga ada brosur sehingga kakak bisa waspada terhadap pencurian motor yang sedang terjadi di Palangkaraya tersebut. Ya, ini kayak brosurnya. Oh, namanya Dede Alpari. Tinggal di daerah mana, Pak? Di daerah Oh, Yu Putih ya. Di sini kami kayak melakukan sosialisasi gitu ya, Mas. Dan himbauan kepada masyarakat atau kepada masnya, kepada ibu bapak, karena di Palangkaraya ini kan sering terjadi pencurian motor ya. Nah, saya mau bertanya nih, Mas, yang membuat orang sampai melakukan pencurian motor itu seperti apa sih? keadaan ekonomi keluarga. Oh iya, keadaan ekonomi keluarga ya, benar sekali ya. Dan maka banyak masyarakat juga terdesak. Nah, di sini kami akan memberikan brosur gitu Mas ya kepada masnya. Nah, jadi maksudnya kayak berhati-hati gitu nanti. Jadi motornya harus dijaga. Ya. Nah, di sini kita aku mau tanya, apa sih jadi kayak mempunyai dampak sering terjadi di Palangkaraya pencurian motor itu karena apa sih Kak? Mungkin karena motornya bagus atau enggak apa gitu modifikasinya. Oh iya iya. Iya. Nah di sini kami akan bagi brosur, mohon diterima brosur ya. Aldino nama bapaknya. Kalau tempat tinggalnya di mana Pak? Di Jalan Temanggung Tilu. Oh Jalan Temanggung Tilu. Iya iya iya. Apakah di daerah Bapak tuh sering nggak Pak terjadi kayak pencurian motor? Kebetulan saya masih baru ya stay di Palangkas. Oh, baru baru. 1 bulanan ini. Oh jadi belum tapi tahu ya Pak gitu ya? Ada kemarin tuh kayaknya di jalur ini deh ada mobil kayak gitu dipecahin kaca kayak gitu. Oh, Kayaknya ya saya dapat Iya info. iya iya ada juga sih kemarin beritanya juga. Iya. Nah di sini Pak kami melakukan sosialisasi dan himbauan Ya. kepada bapak atau ibunya nanti dikasih tahu juga agar kayak antusias kayak berhati-hati gitu Pak ya. Nah olehnya di Palangka ini dengar-dengar kasus pencurian motor itu sangat meningkat. Nah saya mau bertanya sih Pak sedikit saja. Apa sih kayak tindakan bapak kayak gitu harus yang dilakukan oleh masyarakat sehingga mengurangi pencurian motor tersebut Pak? Kalau karena saya baru ya di sini ya kayaknya Ya. di sini banyaknya di perumahan itu nggak ada pagar ya. Iya. Maksudnya ini rumahnya langsung di jalan kayak gitu nggak ada pagar. Mungkin bisa dikasih pagar di rumahnya terus kunci pengaman tambahan di motor kayak gitu. Iya. Terus petugasnya juga kayak petugas juga kayak petugas pengamanan. Ini kan istilah ring 1 ya. Iya. Maksudnya ini di alun-alun kan. Iya. Nah, harusnya sih harapan saya ada tim pengaman kayak Pol PP atau polisi. Iya benar-benar agar dia lebih aman lagi. Iya, lebih aman. Nah di sini kita ada brosur ya Pak. Ya teman-teman untuk waspada aja sih cara-caranya kayak gimana sehingga motor kita aman Iya. Pak, dari pencurian. Sebelumnya nama kakaknya siapa nih Kak? Kakaknya tinggal di daerah mana? Bogor 12. Apakah di tempat daerah kakak tinggal nih pernah atau sering nih terjadi pencurian sepeda motor? Kalau di tempat di Geobos lah. Iya. Kalau di Geobos tuh jarang-jarang sih aku dengar kayak pencurian motor, cuman ada, cuman jarang terkenal tuh. Bagaimana tanggapan kakaknya terhadap kasus rumor ini? Baiknya hati-hati dalam menjaga motor, nah, supaya lebih dijaga lagi, misalnya kayak dikunci stang, jangan sampai lupa. Nah, ini kami melakukan kegiatan dan himbauan kepada masyarakat agar senantiasa waspada terhadap pencurian sepeda
kami ada poster tentang pencurian sepeda motor. Nah, itu ada mungkin beberapa tips Pak cara supaya untuk menghindari kasus pencurian motor ini. Yang pertama itu kan motor harus diparkir di tempat yang aman, kalau ada garansi. Kemudian harus stang stang itu ke arah kiri kan, itu supaya untuk memperlambat begal ini untuk melakukan kasus juga. Kemudian jika perlu kita bisa menggunakan kunci ganda dan kunci gembok pada rem cakram. Sebelumnya nama Masnya siapa nih? Saya bisa Firdaus, Tinggalnya di daerah mana? tinggal di daerah Bandara. Oh, apakah di daerah Masnya sering terjadi pencurian sepeda motor? Agak jarang Cuma pernah terjadi. terjadi. Bagaimana sih perasaan Masnya terhadap pencurian sepeda motor ini? Ya mungkin sangat meresahkan lah bagi masyarakat di daerahnya lah. Karena kadang kalau terjadi kecelakaan itu kadang, jadi kita tuh was-was di daerah tersebut. Untuk beberapa cara nih supaya untuk mengantisipasi cara-caranya itu, yang pertama motornya diparkir mungkin di garasi memiliki stang ke arah kanan supaya untuk memperlambat pencuriannya. Kemudian bila perlu itu harus dibekapkan. Tambahan. Jadi sebelumnya nama Masnya siapa nih? Kan saya Indra Murtala Oh, tinggalnya di daerah mana Mas? di Tangkiling kilometer 29. Oh, daerah Tinggi. Iya. Apakah di daerah Mas ini pernah terjadi kasus turmor pencurian motor? Sempat ada sih dulu, tapi sekarang udah nggak ada sih. Jarang, dulu sempat ada. Bagaimana nih perasaan Masnya tentang kasus pencurian motor ini? Kalau pencurian motor itu sangat ya agak kasihan juga sih sama yang punya motor, karena udah beli mahal tapi diambil orang, ya kasihan juga sih. Dan meresahkan ya Mas? Iya, meresahkan lah. Nah, ini kami melakukan sosialisasi dan himbauan kepada Masnya. Di sini kami ada poster tentang pencurian sepeda motor. Nah, ini tuh untuk menghindari kasus pencurian motor ini. Nah, yang pertama itu parkir di tempat yang aman, di garasi. Kemudian bisa menggunakan kunci ganda Mas, di gembok tambahan pada cakram. Terus itu untuk memperlambat aksi pencurian itu, motor bisa stang ke arah ini untuk memperlambat aksi pencurian. Bisa Mas dilihatkan posternya ke arah kamera.